Baik, sesuai dengan yang saya pernah bicarakan tentang saya akan unboxing dan review buku yang baru saya pesan. Kenapa saya menganggap ini penting? Karena buku ini menurut saya banyak yang legend ya. Apa maksudnya legend? Banyak yang sudah penerbitnya sudah tidak mencetak lagi, dan bahkan secara ofisial buku ini sudah tidak dijual lagi di toko-toko buku yang tergolong besar ya. Jadi di samping saya ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 buku. Untuk unboxingnya nanti saya sudah saya sertakan di awal video. Jadi yang pertama, mungkin penyebaran buku saya ini mungkin agak berbeda dengan pembacaan sinopsis buku yang lain, yaitu saya akan membandingkan buku yang datang ini, yang baru ini, yang ada beberapa yang sudah saya baca dan ada juga yang tadi baru saya baca beberapa bab, tapi saya sudah bisa melihat adanya persamaan dengan beberapa buku yang kemungkinan teman-teman miliki. Jadi saya mungkin memperlihatkan beberapa buku yang kemudian bisa dijadikan referensi atau sinopsis dasar untuk mengetahui apa isi buku ini. Baik, kita mulai dengan buku pertama. Oke, buku pertama yang menurut saya yang paling saya lama hunting, saya kejar ini buku Karen Armstrong atau Yerusalem. Kenapa saya sangat meminati ini? Karena saya termasuk pengagum karya-karya Karen Armstrong ya. Kenapa Karen Armstrong? Karena Karen Armstrong menurut saya itu dia orang yang melihat Islam dari luar. Jadi dia sebagai tokoh peneliti atau disebut juga bahasa ilmiahnya orientalis, kemudian dia berbicara berdasarkan sejarah, jadi tanpa ada intervensi dari aliran-aliran agama Islam yang banyak bermunculan saat ini. Jadi uniknya Karen Armstrong di bukunya itu dia tidak memihak salah satu golongan atau kelompok agama tertentu. Ini Karen Armstrong, beberapa bukunya yang saya miliki, dan kalau teman-teman punya beberapa koleksi beliau juga, kalau kita baca isinya di sini akan sangat kental, akan sangat terasa bagaimana atmosfer Karen Armstrong membedah kota ini. Jadi saya coba perlihatkan beberapa buku dari Karen Armstrong yang saya miliki. Jadi yang pertama itu, ini sudah saya siapkan dari tempat buku rock track di dalam kamar saya. Ya, yang pertama tentang Nabi, Karen Armstrong yang penulisnya. Ya, ini semua karya-karya dari Karen Armstrong. Jadi di sini ada karya yang paling monumentalnya, ada namanya Sejarah Tuhan. Ya, ini kalau penulis dunia masih jarang yang mempunyai penelitian seintens ini, karya dari Karen Armstrong. Kemudian ada juga tentang masa depan Tuhan,
Berperang Demi Tuhan, Menerobos Kegelapan, ini autobiografi. Field of Bloods itu kisah-kisah yang lumayan terbaru tentang kekerasan mengatasnamakan agama. Ya, jadi keren ketika kita coba membaca Karen Armstrong betul-betul memperlihatkan sisi ilmiah. Ya, recommended untuk para teman-teman yang suka menggeluti bacaan pemikiran. Kemudian lanjut, nah Yerusalem ini punya juga kesamaan dengan buku ini Simon Sebag Montefiore. Beliau ini penulis buku juga, cuma perbedaan dari buku Karen Armstrong dan Simon Sebag ini, kalau Karen Armstrong itu patennya masih mengambil beberapa referensi dari agama-agama, tapi kalau Simon Sebag ini referensi rujukannya betul-betul dari sejarah murni. Nah, saya sudah baca beberapa bab buku ini. Sepertinya buku ini tidak memihak agama, maksudnya bahkan menyudutkan, bahkan mengintervensi pemahaman-pemahaman orang tentang bagaimana kita memahami kenabian. Karena di sini kalau ini masuk di Indonesia dan orang-orang Indonesia, saya pastikan buku ini sudah dicekal dari lama karena isinya kemungkinan akan dianggap menista. Ya, tapi ya layak dibaca lah sebagai perbandingan pemikiran. Oke, lanjut di buku berikutnya. Buku berikutnya saya punya buku baru 2. Yang pertama ini buku versi ringkas, saya kasih bersamaan saja karena ini sama-sama mengupas tentang kisah Nabi Muhammad. Oke, bedanya apa? Bedanya ini, apa yang membuatnya unik? Karena ini dibungkus atau dikemas berdasar seperti novel ya, paten novel. Yang menarik dari buku ini adalah buku ini mengklaim perspektifnya ini berbicara tentang Nabi melalui pendekatan konspirasi dari Yahudi. Ini kemungkinan akan menarik, walaupun saya tadi sudah baca 2-3 bab. Waktu di bab-bab awal Nabi sudah hijrah, jadi ceritanya pada saat hijrah ke Habasyah. Nah, di situ di bab 2 ada kisah tentang Umar bin Khattab, sampai di bab ketiga tentang pergumulan emosinya tentang menanggapi Nabi, apakah dia akan melawan atau mengikut ajarannya. Nah, kalau di sini Ali Syariati, ini juga buku yang legend menurut saya, masterpiece tipis, tapi banyak mengungkap sisi-sisi indah dari Nabi berdasarkan kacamata sosiologis. Ini termasuk renyah-renyah dalam pembahasannya. Nah, kalau saya termasuk orang yang suka membaca kisah Nabi dari berbagai perspektif. Saya coba perlihatkan beberapa buku tentang perspektif ini, dan kemungkinan kapan-kapan kita akan membahasnya dengan membandingkannya dengan beberapa pemikiran-pemikiran dari buku-buku ini.
Ini mulai ada yang paling tipis bentuk komik, sedang-sedang, kita kasih minggir dulu ya. Ini tipis, sedang-sedang. Ada juga satu dari Karen Armstrong. Ya sayang, angkut sekaligus saja ya. Ini kapan-kapan kita bahas, karena sepertinya ini akan mengambil tema khusus tentang perbandingan buku-buku yang membahas tentang Nabi. Dan ini juga. Nah, di sini yang di tengah ini ada bukunya Profesor Quraish Shihab, tulisan asli ulama Indonesia. Juga ada Hamid Al-Husaini, juga ulama asli Indonesia. Di bawahnya ada Fikih Sirah Al-Buti, termasuk favorit saya. Ya, kapan-kapan kita membahas tentang buku ini. Ya, ada juga satu, saya lupa ini. Nah, berikutnya kita sudah bahas tentang buku Nabi 2. Kita sudah bahas sedikit tentang buku Yerusalemnya Karen Armstrong. Kemudian kita bahas The Ultimate Psychology. Ini juga buku legend. Penerbitnya juga sudah tidak ada sepertinya, karena sudah habis mencetak buku, dan buku ini juga sudah tidak dijual secara resmi. Ini bahkan saya beli dalam keadaan bekas, second. Nah, The Ultimate Psychology yang ini menggabungkan pendekatan agama dengan teknik psikologi. Kalau Anda suka membaca buku seperti saya ambil dulu ya. Ini mirip dengan kelima buku ini. Jadi yang pertama ini lumayan bagus isi bukunya. Penulisnya orang Indonesia ya, Ashraf Amir Piliang. Dia ini melakukan pendekatan cultural studies, melihat simbol-simbol, kemudian bagaimana simbol-simbol itu bisa membentuk karakteristik kita. Ini mirip dengan buku yang baru ini saya miliki. Dan juga beberapa buku, kalau dari kacamata empirik, ini Born to Believe, ini juga bagus, referensi untuk menjelaskan bagaimana keterkaitan antara neuroscience, perilaku, dengan keyakinan beragama. Ini bagus. Dan beberapa buku tentang belajar cerdas berbasiskan otak. Ada juga falsafah akhlak, ada juga relativisme etika. Ini mirip-mirip bukunya. Gitu ya. Oke. Next. Tinggal 2 buku lagi. Oh, ini ada William Sittig. William Sittig ini pembahasannya mirip dengan pembahasan buku Dimensi Mistik dalam Islam. Kalau Anda punya bukunya misalnya Sachiko Murata yang The Tao of Islam, ini mirip-mirip cara pembahasannya. Ya, ini berdasarkan pengkajiannya tentang Ibnu Arabi. Ya, kapan-kapan kita coba membedah bagaimana pemikirannya di dalam buku ini. Kemudian buku terakhir ini saya belum buka karena saya sudah punya sebelumnya. Ini Kata-kata Mutiara Ali bin Abi Thalib. Buku yang sejenis ini ada di sini, ada di kalau Anda punya Nahjul Balaghah,
yang 2 jilid itu sebenarnya di dalamnya Nahjul Balagha itu sudah lengkap juga isinya, dirangkum di sini dan di sini. Ya, mungkin begitu saja. Saya agak tidak menjelaskan secara rinci isi bukunya karena saya baru membacanya baru beberapa bab, tapi pendekatan yang saya jelaskan ini adalah pendekatan yang memperbandingkannya dengan buku-buku yang sejenis. Jadi cukup sekian dari saya. Kapan-kapan saya akan mereview buku lebih mendalam lagi. Ya, oke. See you.